Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering terjadi di kalangan masyarakat umum ataupun sering kita dapati pada diri kita pribadi atau kita masing-masing. Karena banyak orang yang tertipu dengan hal-hal yang merupakan was-was dalam sholat. Seperti hadis Rasulullah SAW, kita baca hadisnya bagi yang sudah hafal atau mungkin ada yang mengetahui keterangan lebih lanjut. Ini merupakan cuma memperingati bagi kita yang belum tahu dan mengingatkan bagi kita teman-teman sekalian yang telah tahu atau mungkin lupa. Baiklah, hadisnya berbunyi seperti demikian. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mudah-mudahan meridai oleh Allah daripada Abi Hurairah. Qala, berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iza wajada ahadukum fi batnihi syai'an, apabila mendapati salah satu kalian dalam perut kalian itu ada sesuatu, fa ashkala alaihi, maka dia ragu rasanya. Apa yang diragukan? Akhraja minhu syai'un amla, apakah keluar darinya, dari perut tadi, sesuatu atau tidak. Kalau kita ragu seperti itu, maka apa jawabannya? Fala yakhrujanna minal masjidi, maka janganlah kalian keluar dari masjid. Jangan keluar hatta yasma'a sautan au yajida rihan, hingga mendengar akan suatu atau mendapati baunya, ada suaranya atau ada baunya. Akhrajahu Muslim. Dikeluarkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini, seingat saya keterangannya adalah bahwa kalau seandainya kita di dalam sholat, atau bisa jadi, atau mungkin saja kita setelah berwudu, kemudian kita merasa ada yang keluar dari perut kita, sesuatu yang keluar. Contohnya seperti angin. Rasa-rasa gitu, atau ada yang keluar dari perut kita, angin. Rasanya buang angin. Tetapi cuma rasanya, tidak kita dapati baunya, tidak kita dengar suaranya. Perasaan saja ada yang keluar, tapi kita tidak tahu. Atau kita ragu, ini apa benar angin yang membatalkan wudhu atau tidak. Maka seperti itu kata Rasulullah, jangan lanjutkan sembahyang kita. Itu hanya was-was dari syaitan. Kalau kita tidak mendengar suaranya, atau kita tidak memperdapati bau yang keluar dari perut kita tersebut, jangan. Itu hanya was-was dari syaitan. Maka hati-hati. Maka sebelum sembahyang atau sebelum sholat, kita dianjurkan oleh para ulama itu membaca surah An-Nas atau Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sebelum kita sholat, hendaknya kalau kita sholat, bacalah surah An-Nas tersebut, supaya kita terjauh daripada was-was yang dibisikkan oleh syaitan melalui hati kita. Karena syaitan tidak berbisik melalui telinga. Syaitan tidak berbisik melalui telinga kita, tapi syaitan berbisik melalui hati kita. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, berbisik melalui hati. Maka hati-hati was-was ini.
Yang kedua, ada doa sebelum sembahyang. Sebelum kita mengangkat takbir, bacalah doa tersebut. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika min hamazatis syaiton wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Insyaallah lah kita takbir khusyuk, kita tidak akan was-was. Insyaallah kita akan yakin dalam sholat tersebut. Dan pikiran ketika sholat fokuskan kepada bacaan. Kemudian jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal yang luar dari sholat. Contohnya sedang sholat memikirkan masak, sedang sholat memikirkan mandi, sedang sholat memikirkan kebun, sedang sholat memikirkan hutang, sedang sholat memikirkan padang cabai, sedang sholat memikirkan kebun dan lain sebagainya. Maka fokus sajalah kepada sholat, karena tidak layak rasanya kita berhadapan dengan Sang Pencipta kita, lalu kita main-main. Artinya, lalu kita tidak memikirkan apa yang mestinya kita pikirkan. Artinya tidak khusyuk, memikirkan hal yang di luar sholat, tidak pantas. Karena yang demikian itu bisa merusak ibadah kita. Tapi hal tersebut berkaitan dengan ibadah, maka ibadah itu harus kita perbaiki secara perlahan-lahan. Tidak bisa kita sekali, ibaratnya satu kali langsung merubah semuanya, mulai dari takbir harus susu sampai terakhir sekaligus. Tidak bisa merubah, pelan-pelan, insya Allah akan berubah. Jadi kembali kepada hal tadi, bahwa kalau seandainya itu kentut, sebutlah itu kentut atau bukan, kita ragu, maka kita harus meneliti dari dua, kata Rasulullah. Pertama, kita ada tidak suaranya. Kalau tidak ada suaranya, berarti itu bukan kentut. Masyaallah. Kemudian kalau tidak ada baunya, berarti bukan kentut. Sebab kalau angin yang keluar dari perut, pertama bersuara, yang kedua berbau. Apabila tidak ada suara, ada bau, berarti betul kita kentut atau kita mengeluarkan angin. Kalau tidak ada bau, ada suara, berarti juga betul. Kita tinggal dua nih, mengetahui dua ini. Kalau tidak ada dua tersebut, tidak ada bau atau tidak ada suara, maka tersebut bukan kentut. Hati-hatilah, itu was-was dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi kita. Bagi yang ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Nanti kita insyaallah kita jawab di part yang kedua atau video yang kedua nanti. Terus dukung channel ini untuk menyebarkan kebaikan, insyaallah akan memberi ilmu-ilmu yang bermanfaat sepengetahuan kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.